This is the milestones of XDiv. Back in 2015, Alabram developed an HRIS for the internal usage. A year after that, development continues to new features including mobile attendance, leave, overtime, and claim. In 2018, the app started being utilized by Alabram's clients. In 2019, Alabram officially launched the digital commercial products named WMS or Workforce Management Systems. And in 2020, WMS released task management and improved the existing features. Now, WMS is transforming into XDiv, becoming your all-in-one task management, team communication, and ESS platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Suatu kehormatan bagi saya Farah Al-Zahra bersama Alabram Group hari ini akan membahas suatu program yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia melalui ekosistem digital. Nah, nanti kita juga bakalan diikuti dengan launching produk terbaru dari Alabram bersama Bapak Kenji Azimi selaku Product Owner dari XDiv dan Bapak Alfian Damarkusuma selaku Direktur dari PT Strategis Global Industri. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sedikit latar belakang terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas dukung pemulihan ekonomi Indonesia. XDiv meluncurkan program peningkatan produktivitas melalui ekosistem digital. Dengan fitur unggulan yang dapat menunjang produktivitas dan performa karyawan, yaitu manajemen tugas, komunikasi tim, dan layanan mandiri karyawan. XDiv berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, khususnya dari sektor industri kreatif. Dan pada peluncuran produk XDiv hari ini, Alabram juga akan memberikan akses gratis uji coba selama 14 hari. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir di Zoom hari ini. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam webinar Tingkatkan Produktivitas dengan Ekosistem Digital. Dan untuk Bapak Ibu yang berasal dari media, kami mohon untuk menggunakan display name dengan format nama, _institusi media. Contohnya Farah Al-Zahra _Alabram News. Dan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung saja tuliskan di kolom chat, nantinya akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai di sesi pemaparan materi, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak-Bapak kita hari ini pembicara dari Pak Kenji. Halo Pak Kenji. Halo, selamat siang Mbak Farah. Selamat siang Pak Kenji. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Masih WFH ya Pak ya sekarang? Masih. Oke. Kalau Pak Alfian bagaimana nih Pak? Halo. Halo Mbak Farah, Alhamdulillah sehat Mbak Farah. Ini kalau dilihat-lihat berarti Pak Alfian lagi WFO ya Pak ya? Betul, kita Alhamdulillah ada 100% WFO. Wah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih Pak, bagaimana WFH dan WFO itu bedanya kayak gimana, terus apalagi di bidang produktivitasnya ya Pak ya. Oke. Ya. Tanpa menunggu lagi, kita langsung saja persilahkan Pak Kenji untuk dapat memberikan paparan seputar topik kita hari ini, yaitu meningkatkan produktivitas dengan ekosistem digital. Oke, silakan Pak Kenji. Oke, terima kasih banyak Mbak Farah atas waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alfian yang sudah hadir pada acara hari ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah join Zoom sesi hari ini. Oke, saya akan memaparkan sedikit tentang XDiv. Oke, XDiv adalah produk unggulan terbaru dari Alabram
XDIV ini adalah sebuah platform manajemen tugas, komunikasi tim, dan layanan mandiri karyawan. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang XDIV ini selanjutnya. Silakan next. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai XDIV, berikut adalah latar belakang. Kalau kita perhatikan berdasarkan survei, diperkirakan akan ada sebanyak 50 juta orang di ASEAN yang akan beralih ke mode kerja jarak jauh atau remote working. Nah, terutama kalau kita lihat berdasarkan statistik ini, di Indonesia itu sangat banyak. Diperkirakan bisa mencapai 20 juta lebih orang akan beralih ke remote working. Next. Nah, jika sebanyak itu potensinya, apa aja sih bidang usaha atau jenis pekerjaan yang berpotensi untuk berpindah? Nah, contohnya di sebelah kiri ini, kalau kita perhatikan itu bidang usaha telco dan professional service itu sangat mendominasi, sangat-sangat berpotensi berpindah ke mode pekerja jarak jauh. Nah, dengan bidang usaha itu, maka tak asing kalau kita perhatikan di sebelah kanan, itu sebanyak 76%, 75% itu jenis pekerjaannya sangat terkait dengan bidang usaha tadi. Contohnya software engineering atau developer atau business consultant. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berprofesi seperti yang ditunjukkan pada statistik ini, berarti sangat berpotensi nih untuk ke depannya selalu akan remote working, maupun baik itu full WFH atau menerapkan sistem kerja hybrid, yang mana sesekali WFO, sesekali WFH. Next. Nah, dengan banyaknya karyawan yang mulai beralih ke mode remote working, bukan berarti itu terjaminnya produktivitas. Nah, berdasarkan survei, bahkan hampir 50% dari karyawan yang sudah melakukan remote working itu mereka mengalami penurunan produktivitas. Jadi ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya, hampir setengahnya. Tapi bukan berarti tidak ada yang meningkat produktivitasnya. Contohnya dari data ini sebanyak 35% itu tetap mengalami peningkatan produktivitas. Ini tergantung ya dari jenis pekerjaannya. Kalau memang pekerjaannya itu tidak harus bertemu dengan orang secara langsung, mereka bisa lebih produktif dari rumah gitu, mungkin lebih fokus, seperti itu. Next. Nah, apa aja sih kendalanya yang mengakibatkan sebanyak hampir 50% tadi karyawan mengalami penurunan produktivitas? Nah, kalau kita perhatikan ada sekitar 7 lah, 7 alasan utama. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri itu sangat sering kita rasakan. Yang pertama adanya distraksi di rumah. Nah, distraksi di rumah ini mungkin dari keluarga, atau dari anak, atau dari suara-suara dari lingkungan kita, itu sangat mempengaruhi fokus kita dalam bekerja. Kemudian, ya baru-baru inilah banyak heboh tentang masalah internet, jaringan di bawah laut yang putus, segala macam, koneksinya lambat. Nah, itu juga mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, ini sudah hampir 2 tahun kita rasakan, batasan antara waktu kita bekerja dan beristirahat itu sudah mulai tipis gitu. Terkadang kita mulainya sangat-sangat pagi, berhentinya sangat-sangat malam, karena udah nggak terlalu jelas batas waktu antara kerja dan istirahat. Nah, beralih ke sebelah kanan, nah ini terkait cara bekerjanya. Nah, yang pertama kurangnya pengawasan, karena kita tidak harus ke kantor, kita tidak bertemu tatap muka, maka supervisor dan timnya itu terkadang susah terkoneksi, susah diawasi, seperti itu. Nah, jika karyawan sudah susah diawasi, produktivitas bisa jadi terganggu. Nah, kemudian, karena WFH menuntut perusahaan menggunakan aplikasi, terkadang terlalu banyak aplikasinya. Aplikasi kolaborasi ini terlalu banyak, akhirnya karyawan merasa cukup stres dengan banyaknya aplikasi. Kalau istilahnya app fatigue gitu. Nah, kemudian adanya kekurangan ketersediaan informasi terkait pekerjaan secara online. Nah, ini maksudnya jika perusahaan belum menerapkan ekosistem digital, ini file sharing itu sangat krusial. Mereka tidak akan mendapatkan file sharing. Nah, dan yang terakhir pastinya soal komunikasi. Yang namanya orang dari jarak jauh,
kalau tidak dibantu, difasilitasi dengan ekosistem digital yang bagus, pastinya komunikasi akan terganggu. Impact-nya pasti penurunan produktivitas. Next. Nah, seberapa banyak sih perusahaan yang belum menerapkan platform digital? Ini berdasarkan survei yang kita dapatkan, itu hampir juga 50% perusahaan di seluruh dunia ini belum menerapkan ekosistem digital, bahkan di saat pandemi. Nah, ini cukup mengkhawatirkan. Next. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu meningkatkan produktivitas melalui penggunaan ekosistem digital. Nah, kenapa sih kita perlu ekosistem digital ini? Nah, yang paling utama keuntungan dari ekosistem digital ini adalah soal data. Jadi, kalau kita sudah beralih ke platform digital, misalnya di cloud gitu ya, itu kita bisa menjamin keamanan data. Kita bisa menjamin privacy data. Kita juga bisa memastikan data itu disimpan dengan aman. Kemudian jika terjadi kehilangan data atau hal-hal tertentu yang kita tidak ketahui, misalnya atau banjir segala macam bencana alam, itu semuanya ada backup-nya atau cadangan datanya gitu. Kemudian yang tak kalah penting karena sudah platformnya digital, sudah di cloud, berarti ini sangat sangat mudah diakses. Selama ada internet, itu mudah diakses. Semua data, semua informasi terkait pekerjaan itu mudah diakses. Kemudian ada masalah rekam jejak. Nah, jika belum menggunakan ekosistem digital, pastinya kalau kita masih manual, kita akan susah menelusuri siapa yang mengerjakan dokumen ini, siapa yang memindahkan dokumen ini, siapa yang menghapus dokumen ini, itu akan sangat-sangat susah kalau kita tidak menerapkan platform digital. Nah, jika sudah menerapkan, itu semuanya akan tercatat. Kapan, siapa, dan bagaimana, itu semua tercatat di platform digital. Kemudian, terakhir kalau semua ini sudah ada, data sudah aman, privasinya ada, penyimpanan datanya ada, nah pastinya produktivitas karyawan akan meningkat secara otomatis. Next. Nah, ini berdasarkan statistik dari perusahaan yang sudah menerapkan platform digital, itu 84% dari mereka itu menyatakan bahwa terjadi peningkatan produktivitas. Nah, mungkin nanti Bapak Alfian juga akan menerangkan ketika sudah menerapkan platform digital, ada nggak peningkatan produktivitas seperti itu. Nah, ini secara statistik sangat-sangat besar ya, 84% mengakui bahwa terjadi peningkatan produktivitas. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak peningkatan produktivitasnya? Nah, setelah ditelusuri, itu sekitar 30% kenaikan produktivitas jika menggunakan platform digital. Next. Nah, ini adalah tipikal dari platform digital yang diterapkan oleh banyak perusahaan. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Jadi, kalau kita bisa bagi, ada tiga platform. Yang pertama ada manajemen tugas, yang kedua ada komunikasi tim, dan yang terakhir ada layanan mandiri karyawan. Nah, inilah tipikal yang sangat-sangat sering digunakan oleh perusahaan, mulai dari Asana, Trello, dan segala macam. Nah, ini baik untuk penerapan platform digital. Dengan penerapan aplikasi sebanyak ini yang harus dipakai oleh karyawan, itu dengan 100 karyawan saja itu sudah diperkirakan bisa lebih dari 250 juta per tahun biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jadi di satu sisi sudah baik menggunakan platform digital, tapi di lain sisi ada sisi lainnya yang membuat pengeluaran perusahaan menjadi meningkat seperti itu. Next. Nah, kita mempunyai sebuah statistik yang kita temui bahwa dari karyawan perusahaannya yang sudah menggunakan platform digital, di mana perusahaan itu menggunakan banyak aplikasi, lalu dilakukan survei, itu 66% dari karyawan itu menginginkan satu platform aja gitu untuk mereka bekerja. Jadi sangat banyak yang menginginkan tidak perlu banyak-banyak aplikasi, satu platform aja akan lebih membantu mereka untuk mencapai target seperti itu dan produktivitas bisa meningkat. Nah,
dari yang tadi ditanyakan tadi, 56%-nya itu menyatakan bahwa jika mereka berpindah-pindah aplikasi, itu sangat mengganggu ketercapaian target mereka. Bisa jadi nggak tepat waktu pencapaian targetnya. Next. Nah, disinilah XDiv datang memberikan solusi, di mana XDiv itu adalah sebuah platform yang mengintegrasikan antara platform manajemen tugas, komunikasi tim, dan layanan mandiri karyawan. Nah, jadi seiring dengan tema tadi, perusahaan harus menerapkan platform digital, tapi dengan sistem yang terintegrasi, satu platform. Nah, apa tujuannya? Yang satu, produktivitas karyawan meningkat, dan yang kedua, pengeluaran dari perusahaan bisa ditekan. Jadi bisa hemat sampai dengan 30% per tahun. Next. Nah, berikut adalah fitur unggulan dari XDiv. Ada 6 fitur unggulan. Yang pertama, fitur tugas. Yang kedua, chat. Lalu untuk layanan mandiri karyawannya ada absensi online, ada cuti, ada lembur, dan ada klaim. Jadi ini satu paket komplit yang aplikasi yang bisa dipakai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Next. Nah, berikut adalah beberapa screenshot-nya. Jadi kita XDiv memiliki tersedia di berbagai platform. Yang pertama pastinya di platform web, yang kedua di platform mobile. Nah, di mobile ini kita cukup lengkap, ada di Google Play, ada di App Store, dan juga ada di Huawei App Gallery. Yang mana Huawei ini kan agak spesifik ya, agak beda ya lingkungannya. Jadi kita juga menyediakan di platform Huawei. Jadi ini beberapa screenshot-nya. Kemudian ini tugas, boleh di next. Nah, inilah beberapa satu screenshot dari tampilan aplikasi manajemen tugas. Ini yang di web sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah yang versi mobile-nya. Jadi sebagai supervisor atau atasan itu sangat mudah mendelegasikan tugas. Jadi tinggal dibikin istilahnya tiket, kita bikin tiket, kita delegasikan ke siapa, lalu dikasih deadline-nya kapan, seperti itu. Nanti tim secara real time akan mendapatkan notifikasi melalui handphone ataupun melalui email. Kenapa ini penting? Karena waktu itu sangat berharga. Nah, produktivitas itu salah satu yang krusial itu pembangunnya adalah efisiensi waktu. Jika banyak waktu terbuang menunggu, produktivitas bisa menurun. Nah, dengan adanya XDiv, dengan kemudahan mendelegasikan tugas dan update yang real time atau notifikasi yang real time, itu meminimalisir terbuangnya waktu percuma gitu. Jadi tim langsung dapat notif, oh saya dapat pekerjaan. Deadline-nya kapan sudah tahu gitu. Lalu ketika pekerjaan itu selesai, bisa juga dilaporkan secara langsung dan atasan juga mendapat notifikasi secara real time. Jadi dua sisi, tidak ada waktu yang terbuang dan itu pasti meningkatkan produktivitas. Next. Oke, nah ini fitur goals atau bisa dibilang untuk OKR, kalau istilah yang sering dikenal orang OKR, Objective Key Result. Jadi selain tadi ada manajemen tugas, juga ada fitur OKR. Jadi misalnya kita punya project atau punya target quarter atau target per 6 bulan atau target tahunan, itu bisa dibuat menggunakan fitur ini. Jadi kita tentukan, kita punya objektifnya apa, lalu kita tentukan apa aja target-target yang membangunnya, gitu. Key result-nya kalau bahasa ininya, key result-nya. Jadi semua target itu, semua key result itu akan diupdate dan semua orang yang terlibat di dalam project ini akan mengetahui udah sampai mana pencapaian dari target yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi dan ini juga bisa di open public atau private. Maksudnya ada OKR yang bisa di-open, semua karyawan bisa lihat, misalnya target utama perusahaan, itu semua orang pasti bisa lihat gitu. Tapi kalau target per departemen atau per tim, itu bisa di-set private, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat. Next. Nah, ini juga hal yang kita sediakan, platform komunikasi tim, atau sering kita bilang chat. Jadi kita tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi. Kita bekerja di XDiv,
kita juga berkomunikasi di XDiv. Jadi ada fitur chatting yang mana bisa dibilang mirip-mirip dengan WhatsApp atau Telegram, tapi dengan kelebihan bisa file sharing lebih banyak. File sharing bahkan juga bisa memfollow up sebuah pekerjaan ataupun memfollow up tentang persetujuan misalnya cuti, lembur dan sebagainya macamnya. Next. Nah, berikut adalah perjalanan sejarah lahirnya XDiv. Jadi pada tahun 2015 Elabram mulai mengembangkan sebuah sistem untuk karyawan internal. Lalu tahun 2016 sistem tadi dilengkapi fiturnya untuk layanan mandiri karyawan, contohnya absensi, cuti, lembur, dan klaim. Tapi masih baru sebatas karyawan internal Elabram. Lalu pada tahun 2018 aplikasi ini mulai dipakai oleh klien Elabram. Jadi nggak cuma karyawan internal, tapi juga klien dari Elabram. Kemudian pada tahun 2019, karena makin banyaknya klien Elabram yang membutuhkan aplikasi ini, maka kita membuat suatu aplikasi namanya WMS, yang mana aplikasi ini bisa dipakai oleh lebih banyak perusahaan. Tidak hanya terbatas Elabram, klien Elabram, tapi juga semuanya bisa dilepas ke publik. Lalu pada 2020 kita lakukan improvement besar-besaran dan juga penambahan fitur manajemen tugas. Dan terakhir di tahun 2021 ini kita melakukan rebranding supaya lebih mudah dikenali produknya, berganti nama dari WMS menjadi XDiv, plus ditambah dengan platform komunikasi. Jadi dari awal 2015 sampai sekarang sudah terintegrasi platform manajemen tugas, komunikasi, dan layanan mandiri karyawan. Secara singkat seperti itu penjelasan saya mengenai aplikasi XDiv. Terima kasih Mbak Farah. Oke, terima kasih banyak Pak Kenji. Tadi penjelasannya cukup insightful ya, apalagi tadi di awal saya juga sempat mencatat, ternyata remote working atau kita sedang WFH ini justru ada efek positif dan negatifnya ya Pak ya, ada yang menurun, ada yang meningkat. Nah, mungkin kita langsung tanya juga kali ya dari segi Pak Alfian, di PT Strategis Global Industri sendiri, apakah yang dirasakan menurun atau meningkat nih produktivitasnya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Bagaimana Pak Alfian? Ya, terima kasih Mbak Farah, dan terima kasih penjelasannya Pak Kenji tadi, sangat informatif ya. Jadi memang pada saat pandemi ini kita punya tantangan tersendiri, di mana kita ada mekanisme WFH dan WFO, terutama pada saat awal-awal pandemi ya, itu karena pada saat itu PSBB kalau nggak salah nama mekanismenya yang diterapkan itu sangat ketat, sehingga mobilitas kita juga sangat dibatasi. Otomatis kita juga belum bisa beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru dan juga pola kerja baru saat itu. Pasti ada penurunan pada saat itu. Pada saat awal pandemi kami memang mengalami masalah penurunan produktivitas, terutama terkait dengan masalah komunikasi dan ketersediaan informasi di masing-masing karyawan. Cuman alhamdulillah setelah kita coba beradaptasi dan kita kenal dengan XDiv juga yang sebelumnya dengan nama WMS nih, kita sangat terbantu nih dengan platform digitalnya. Jadi semua karyawan kita dimanapun saat ini sudah bisa mengakses informasi yang dibutuhkan. Kami sebagai freight forwarder, nature bisnis kami adalah pengurusan ekspor impor yang pada dasarnya juga di pekerjaan normal tidak semua tim itu ada di satu ruangan. Jadi tim kami ada yang ada di lapangan, ada juga yang ada di bank, misalnya tim finance sedang mengurus pembayaran, ada juga yang di kantor pelayaran. Nah sebelumnya itu memang kami untuk informasi dan terutama komunikasi ini terbatas ya pada satu platform, yaitu yang WhatsApp aja ataupun by phone. Tapi itu juga terbatas, informasi yang bisa diberikan dan bisa diakses itu sangat terbatas. Dengan XDiv ini terutama yang kami pakai adalah di task manajemennya itu betul-betul sangat membantu. Jadi dimanapun, kapanpun tim itu bisa melihat informasi terupdate mengenai tanggung jawab pekerjaannya. Dalam hal ini prakteknya adalah
shipment yang harus dikerjakan, shipment impor atau ekspor, statusnya sudah sampai mana, karena tadi Pak Kenji sudah sempat bilang ya, waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, itu kami memang sangat mengenal bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena di nature pekerjaan kami yang kami jual adalah kecepatan kami. Jasa kami adalah kecepatan kami bagaimana merespon kedatangan barang itu segera direspon supaya bisa keluar dari pelabuhan ataupun bandara secepat mungkin. Karena waktu yang lama di pelabuhan atau bandara akan berakibat dengan sewa gudang dan juga biaya-biaya logistik yang meningkat. Jadi memang betul Aksides ini sangat membantu produktivitas dan juga menurunkan cost ya Pak ya, terutama untuk di nature bisnis kami. Kurang lebih itu Mbak. Jadi untuk sejauh ini sudah membantu ya Pak untuk lebih agile, baik itu dari segi tugas maupun dari segi tracking karyawan-karyawan ini ya Pak ya. Nah, terkait dengan tracking, tadi Bapak juga sempat sebut terkait dengan WFH dan WFO. Nah, itu bagaimana Pak dari segi PT SBI sendiri, bagaimana cara XBIS membantu PT SBI untuk tetap catch up dengan apa yang harus dikerjakan walaupun terpisah-pisah gitu, ada yang hybrid gitu, WFH dan WFO. Itu Pak. Oke Mbak, jadi beberapa fitur yang kita gunakan ya pada saat pandemi ini terkait dengan WFO, terutama yang pertama adalah tadi task management, karena di task management itu berbasis web ya, platformnya mobile, bisa diakses oleh beberapa device. Jadi karyawan itu tiap anggota tim nggak perlu lagi untuk datang ke kantor untuk menanyakan suatu tugas, ataupun harus tanya dulu via WA atau harus di call dulu oleh atasannya. Mereka secara langsung udah dapat notifikasi tuh dari handphonenya apa yang harus dikerjakan, atau ada update dari shipment tersebut, misalnya ada masalah atau harus ada suatu intervensi atas suatu shipment, itu secara langsung mereka bisa lihat, dapat notifikasi. Yang pertama itu. Yang kedua, absensi juga, karena kita maunya karyawan yang WFH adalah work from home ya, jadi maunya dia itu standby di rumahnya dan mengerjakan produktivitas, bukan jalan-jalan ke mall atau kemana. Nah, ini ada fitur absensi di sini, kan kita bisa lampirkan foto ya. Yang sebelumnya kami absensinya adalah absensi hanky, kita dengan tangan, di sini kita tempel jempol baru masuk absensi, yang mana nggak bisa dilakukan di rumah kan, kita nggak bisa tracking karyawan itu ada di rumah atau di mana, itu nggak bisa kita tracking. Tapi dengan adanya fitur absensi dengan XDIV ini yang dia harus melampirkan foto, kita memang bisa tahu bahwa si karyawan ini memang dia standby, WFH, work from home gitu, bukan penjalan-jalan. Nah, itu fitur pengawasannya. Dan masih banyak lagi sih kalau mau saya uraikan satu persatu, jadi acaranya saya nih, bukan acaranya XDIV nanti. Betul ya Pak ya, memang apalagi zaman-zaman pandemi seperti ini ya, penting untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan kita tetap di rumah, bukan work from kebun binatang, work from waterboom gitu. Nah, betul. Kan mereka ada di rumah. Dan tadi yang sempat saya dengar menarik itu juga ada notifikasi ya Pak Kenji ya. Jadi di XDIV ini kalau misalnya Pak Alfian sebagai direktur utama ingin memberikan tugas, itu ada notifikasi seperti apa tuh Pak? Bisa dijelaskan Pak Kenji mungkin notifikasinya? Oke, untuk notifikasi ini kita punya 2 jenis. Yang pertama notifikasi email, dan juga ada notifikasi push notif kalau di mobile gitu. Jadi kayak WhatsApp, kalau kita terima pesan ada notif. Nah, juga sama halnya. Ketika Pak Alfian memberikan tugas ke timnya itu juga secara otomatis dapat notif dan aware bahwa dia dikasih tugas. Dan bisa langsung diklik dan lihat detail tugasnya seperti apa. Dan juga nanti kalau untuk case yang lain, misalnya kalau ada karyawan yang mau cuti, ada yang mau lembur, itu ketika di-submit, itu atasan juga langsung mengetahui dan bisa langsung cek dan bisa menentukan apakah disetujui cutinya atau tidak, seperti itu.
Seperti itu Mbak Farah. Jadi ini notifikasinya dua arah ya Pak ya, bukan hanya dari si employee atau si karyawan-karyawan ini aja yang menerima notifikasi mereka dikasih tugas, tapi si manajer atau atasannya pun tahu ketika tugas itu sudah dikerjakan. Nah, kalau terkait dengan kolaborasi nih Pak, tadi kan mungkin Pak Kenji juga sempat sebut sedikit tentang kolaborasi. Bagaimana sih cara XDiv ini dapat membantu kolaborasi karyawan walaupun mungkin nggak secara fisik gitu ya, bertemu lagi WFH gitu misalnya Pak? Oke. Terkait kolaborasi, yang pastinya ini kita butuh satu platform yang mewadahi komunikasi dan platform tugasnya. Jadi kita sehari-hari bekerja, pasti ada tugas yang harus dikerjakan. Ada yang memberikan tugas, ada yang mengerjakan tugas, dan ada penjelasannya. Nah, penjelasan itu kan di dalam platform komunikasi. Nah, dengan adanya XDiv ini yang sudah terintegrasi antara manajemen tugas dan platform komunikasinya, itu sangat memudahkan kita dari bekerja dan berkomunikasi. Jadi tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Satu tempat aja kita bekerja di situ, berkolaborasi di situ, dan berkomunikasi di situ. Nah, gitu. Jadi harapannya pencapaian target itu yang biasanya kalau kita tidak menggunakan sistem, apalagi secara manual, misalnya bisa dikerjakan dalam waktu beberapa minggu. Nah, ini dengan adanya XDiv, karena semua proses itu berjalan lebih cepat, harapannya pencapaian target itu bisa lebih cepat dari seharusnya. Dan jika ada terjadi kesalahan atau ada hal-hal yang harus direvisi, ini sangat krusial. Jika suatu pekerjaan setelah dicek oleh supervisornya masih ada sesuatu yang belum sesuai, jika itu tidak segera disampaikan ke tim untuk direvisi, itu akan membuat timeline pengerjaan tugas lebih lama lagi, lebih molor lagi. Nah, makanya dengan adanya XDiv ini, dengan adanya real time notification ini, revisi itu lebih cepat disampaikan dan lebih cepat juga diterima dan lebih cepat juga diselesaikan oleh tim. Nah, seperti itu Mbak Farah, kolaborasinya seperti itu. Oke, ini berarti sesuai dengan tadi Pak Alfian juga sempat cerita ya terkait dengan agility kita harus cepat. Dan tadi Pak Kenji juga di presentasinya itu ada kendala bahwa karyawan-karyawan tuh cenderung stres gitu kalau misalnya banyak aplikasi. Sedangkan kalau melalui XDiv ini sudah all in one, tinggal dikerjakan aja nanti semuanya dapat update. Nah, kita konfirmasi lagi nih ke Pak Alfian. Sejauh ini penggunaannya kurang lebih sudah seperti itu belum, Pak? Apakah sudah benar-benar bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas atau belum, Pak? Ya, kalau penggunaan sehari-hari memang sangat terbantu ya. Bahkan yang tadinya kami hanya merencanakan untuk tadinya kami untuk bagian finance ya, untuk tracking invoicing dan dokumentasi. Rupanya pada saat kita explore bisa digunakan di semua bagian ya. Terutama operation juga mereka rupanya membutuhkan, dari tim admin atau HR juga bisa memanfaatkan untuk absensi, cuti dan lain-lain gitu. Jadi memang di satu aplikasi ini jujur aja kita nggak pakai aplikasi yang lain. Untuk absensi pun kita sudah menggunakan Elabram yang tadinya kita manual dengan fingerprint dan lain-lain. Untuk pengajuan cuti juga kita sudah di situ, karena di situ ada fitur kalender ya. Jadi kita bisa tahu tim ini cuti itu tanggal berapa, karena sebelumnya kan kita nggak tahu. Untuk semua tim kita punya timeline di kalender, itu sesuatu yang sulit sebelumnya, tapi dengan adanya Elabram ini kita bisa tahu. Jadi atasannya itu udah bisa mitigasi untuk backupnya. Nah, itu saja udah sangat membantu untuk produktivitas ya. Belum lagi dengan fitur-fitur yang lainnya seperti yaitu tadi task manajemen yang bisa diakses kapan aja. Jadi sekarang justru mungkin sebelumnya terutama sama rekan-rekan HR pernah ada research ya, bahwa milenial dan Gen Z ini punya tendensi mereka kurang suka teter di depan komputer atau jam kerja yang itu aja, yang cuma di depan komputer habis itu pulang. Mereka sukanya fleksibilitas gitu. Walaupun di kantor misalnya dia pengennya sambil rebahan atau sambil di ruangan yang santai. Nah, dengan adanya XDiv ini kita bisa lakukan itu sekarang, karena
mereka punya akses file-file yang mereka butuhkan itu dari handphone. Yang tadinya kita harus di depan komputer atau tim di lapangan harus minta ke admin di kantor untuk minta file. Misalnya ada satu shipment yang butuh shipping invoice atau packing list, mereka harus minta ke admin. Ini nggak perlu lagi, jadi langsung dari handphone mereka langsung lihat sendiri. Admin pun jadi beban kerjanya berkurang. Jadi seolah-olah WFH ataupun fleksibilitas kerja itu sudah mudah dikerjakan sekarang dengan aktif tanpa mengurangi produktivitas gitu. Wah, itu yang menarik juga. Bisa tetap WFH ataupun hybrid WFO juga, tapi tidak sama sekali mengurangi produktivitas, justru hanya meningkatkan produktivitas karena kita juga agile ya, cepat ya Pak ya. Tadi juga Pak Alfian sempat sebut mengenai mudah gitu XDIV digunakan, termasuk bisa dari handphone aja, jadi nggak perlu buka HP lagi. Secara otomatis mungkin ini juga bisa membantu karyawan-karyawan untuk bisa mengurangi burnout-nya ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah mengurangi burnout-nya otomatis produktivitas lebih meningkat lagi gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari Pak Kenji ada nggak sih Pak tips and trick penggunaan XDIV yang mungkin kita belum tahu nih? Ada bocoran sedikit mungkin Pak? Oke, untuk tips and trick penggunaan XDIV, itu seperti saya singgung juga di awal tadi, XDIV ini bisa dipakai mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi kalau sehari-hari kalau kita menggunakan aplikasi ini secara lengkap fiturnya, mulai dari absensi, cuti, lembur, klaim, perjalanan bisnis, task manajemen komunikasi, hampir sepanjang hari kita bisa berinteraksi dengan aplikasi ini. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi, kita bisa absen dulu, absen. Jadi kita nggak telat. Kemudian setelah mulai jam kerja, kita cek fitur manajemen tugas. Saya hari ini ada tugas apa ya? Saya masih ada deadline apa ya? Gitu. Atau sebagai supervisor, saya harus memberikan tugas kepada siapa? Nah gitu. Mulai itu bekerja. Sepanjang hari sambil kita bekerja pasti kita membutuhkan komunikasi. Nah, kita bisa berkomunikasi baik itu secara personal atau japri, ataupun kita bisa berkomunikasi melalui chat grupnya gitu. Jadi nggak perlu ke WhatsApp, nggak perlu ke Telegram, stay aja di XDIV, kita bisa berkomunikasi mengenai suatu tugas yang sudah didelegasikan misalnya. Atau ada kendala dalam pengerjaan sebuah tugas, bisa berkomunikasi di chatnya. Nah, kemudian misalnya ada karyawan kita mau pulang duluan karena ada pekerjaan lain, bisa melakukan absensi early leaving atau pulang duluan misalnya. Lalu kalau yang normal aja pastinya kalau masuk jam 8, jam 5 nanti absen lagi untuk clock out. Nah, jika ada karyawan kita yang ternyata dibutuhkan melakukan lembur, nah itu mereka bisa mengajukan lembur juga melalui XDIV. Jadi ajukan lembur, lemburnya berapa jam, di request, lalu atasan akan mendapatkan notifikasi dan bisa memberikan persetujuan. Nah, jadi itu udah sampai tuh dari absensi, manajemen tugas, komunikasi, lalu ada lembur. Nah, lalu selanjutnya seandainya kalau ada yang sakit, atau ada keperluan besoknya, nah itu bisa di-submit juga melalui XDIV. Misalnya ada yang mau ngurus, ATM misalnya. Nah, itu bisa submit cuti melalui XDIV. Jadi atasannya ketika melihat, oh seseorang mau cuti nih, kalau dia punya pekerjaan yang harus selesai pada hari dia cuti, maka atasan bisa langsung mencarikan penggantinya. Nah, jadi pekerjaan yang sebelumnya dikasih ke siapa sebagai pengganti. Nah, gitu. Lalu kalau ada, karyawan yang tugasnya itu operasionalnya sering keluar, bepergian, mengunjungi klien, nah itu bisa dilampirkan klaimnya melalui XDIV. Jadi lampirkan, struknya misalnya, tolnya atau bensinnya atau apa, dilampirkan di situ, atasan bisa lihat, bisa verifikasi, nanti setelah disetujui, tim finance bisa juga mengupdate, "Oh, klaim kamu sudah dibayarkan." Itu semua tercatat di dalam XDIV. Nah, gitu. Lalu kalau ada yang tadi kan, ada yang keluar, lalu ada yang perjalanan dinas, misalnya berhari-hari.
2 hari 3 malam misalnya, atau 3 hari 2 malam, dari Jakarta ke Bandung misalnya. Itu kan ada perjalanan dinas, pasti mereka punya uang jalan gitu. Nah, bisa juga di-submit melalui XDiv, nanti XDiv yang hitung sendiri secara otomatis berapa tunjangan yang akan diberikan kepada si karyawan selama 3 hari 2 malam itu. Nah, seperti itu. Atau ketika perjalanan ada yang mau kasbon dulu nih, mau kasbon, saya mau ke Bali nih, bukan buat jalan-jalan, bukan, untuk bekerja. Nah, itu bisa dimintain kasbon dulu, "Pak, saya, kayaknya untuk hotel, untuk pesawat butuh 5 juta deh pulang pergi," misalnya. Submit-lah di XDiv, nanti, tiketnya dilampirkan oleh admin ke aplikasi XDiv-nya, jadi tiket pesawatnya, tiket hotelnya, download aja dari aplikasi XDiv. Jadi itu sangat memudahkan, karyawan gitu, jadi lebih nyaman hidupnya karyawan. Nah, mungkin itulah, beberapa tips trik jika menggunakan XDiv untuk kenyamanan karyawan, seperti itu, Mbak. Baik, itu udah lebih dari cukup, Pak. Itu lengkap banget dari awal bangun tidur sampai dengan kita mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan, mau perjalanan dinas ke Bali, itu juga bisa terakomodir ya dengan XDiv. Dan ini juga saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja ditulis di chat, nanti akan saya bacakan dan kita bisa langsung diskusi dengan Bapak Direktur Utama PT SGI dan juga Bapak Kenji selaku product owner dari XDiv ini. Mungkin ada yang mau curhat-curhat tentang perusahaannya juga, produktivitasnya menurun, nah nanti kita bisa bantu di sini. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Pak Kenji. Pak Kenji, ada nggak sih Pak harapan untuk para pengguna XDiv termasuk berarti PT SGI dan juga orang-orang yang mungkin masih asing sama productivity apps ini? Oke. Dengan pertanyaan itu mungkin saya kembali lagi ke awal tadi, kita mau meningkatkan produktivitas dengan platform digital, yang mana target sasaran kita adalah perusahaan-perusahaan startup atau UMKM, yang mana, perusahaan ini di saat pandemi pasti, mengalami, guncangan gitu. Nah, walaupun ada guncangan, untuk mereka bertahan, mereka pasti harus menjaga produktivitas. Nah, itulah XDiv datang memberikan solusi, memberikan platform digital yang memastikan produktivitas karyawan itu tetap terjaga atau bahkan meningkat, tapi dengan tidak menggerus, eee, kantong perusahaan dalam-dalam gitu. Jadi, tetap produktif, tetap punya platform digital, tapi tetap affordable, nggak nguras kantong. Nah, itulah tujuan kita. Jadi, dengan adanya XDiv ini, solusi ini, mudah-mudahan startup terbantu, supaya dengan produktivitas, growth mereka makin tinggi, mungkin nanti makin banyak, investasi datang, mungkin makin banyak, unicorn baru lahir di Indonesia. Amin, amin. Nah, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan nih, Pak Kenji, terkait ini mungkin lebih ke produk ya ini tentang XDiv sendiri. Dari Bapak Aziz bertanya, Kak sedikit penasaran, apakah harus membeli semua fitur untuk menjadi user XDiv? Nah, mungkin tadi sudah disebutkan juga ya sama Pak Kenji, ada 6 fitur yang dimiliki XDiv, termasuk ada tugas, ada chat, ada absensi, ada cuti, ada lembur, dan juga ada yang terakhir adalah klaim. Nah, Pak Kenji mungkin bisa dijelaskan gitu, apakah harus seluruh aplikasi ini dibeli atau bagaimana, Pak? Oke, untuk aplikasi XDiv ini, bisa dipakai kayak kita mau makan, warteg gitu. Kita nggak harus pakai beli semuanya gitu, kita bisa pilih-pilih aja mana kita mau gitu. Jadi dari 6 fitur tadi, kalau cuma butuh task manajemen, ya task manajemennya aja. Kalau kita butuh platform komunikasinya bisa di-combine, seperti itu, Mbak. Jadi nggak harus semua. Dan mungkin Pak Alfian juga tidak menggunakan semua mungkin, jadi, bisa seperti itu, Mbak. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja gitu, tidak wajib, eee, berlangganan semua fiturnya. Oke, jadi ini adjustable ya, Pak ya, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Via terkait dengan penjelasan ilustrasi penghematan atau efisiensi biaya dari penggunaan XDiv sendiri itu seperti apa? Dari Pak Kenji mungkin? Oke.
terkait efisiensi tadi, yang pertama dengan sudah terintegrasinya beberapa platform ini, yang pasti kita tidak harus banyak berlangganan aplikasi. Nah, otomatis kalau kita cuma berlangganan sedikit aplikasi, berarti pengeluaran bisa ditekan. Yang tadi harusnya keluarnya sekian, menjadi sekian gitu. Jadi kalau dirata-ratain ada sekitar 30% lah penghematan gitu, Mbak. Baik, 30% ya Pak ya. Dari yang tadi saya lihat ada lebih dari 100 juta itu untuk aplikasi 3 aplikasi yang berbeda. Jadi disatukan menjadi XDiv aja. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaan dari Ibu Tata ini untuk Pak Alfian. Ibu Tata bertanya, dalam masa kerja dengan implementasi mode hybrid, bagaimana PT SGI mencoba untuk beradaptasi? Jadi hybridnya ini dalam bentuk WFO dan WFH ya. Bagaimana Pak untuk beradaptasinya? Baik, memang tantangan yang paling besar terkait adanya WFH WFO adalah masalah komunikasi ya, Ibu. Jadi di mana antar tim ini yang biasanya yang biasanya terkumpul dalam satu ruangan, untuk komunikasi itu mudah, untuk berbagi informasi itu mudah, terutama di pekerjaan kami sehari-hari untuk monitoring shipment ya, baik itu ekspor maupun impor. Itu kalau dalam satu ruangan itu gampang, tinggal ngomong. Ini ada jarak, jadi yang satu WFH, yang satu WFO, atau yang satu jangan-jangan lagi di lapangan ngurus shipment. Yang sangat membantu dari XDiv ini adalah membuat kami itu bisa yakin tiap-tiap tim itu punya akses informasi dan juga data ya. Dalam hal ini saya menyoroti terkait task manajemen, di mana di task manajemen itu bentuknya Kanban chart, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah lihat di situ ada Kanban dan bisa di attach dokumen, ya itu sangat-sangat membantu kami sekali. Jadi nggak lagi yang WFH itu harus minta dulu ke admin di kantor, tolong dong kirimin file ini by WA, atau udah pernah dulu saya kirim harus scroll lagi ke atas WA-nya. Itu tentunya udah memakan waktu, dan waktu sekali lagi waktu sangat berhubungan erat dengan cost di kami, karena kami ada sewa gudang, kami ada logistik dan segala macamnya. Nah, dengan adanya tadi task manajemen yang kami pakai, semua file itu bisa di-attach dalam satu struktur Kanban chart yang memang sesuai dengan kebutuhan kami, di mana kami menggunakannya itu per shipment ada satu Kanban chart tersendiri. Itu nggak perlu lagi ya, walaupun orangnya jauh, orangnya WFH, mereka punya akses semua file yang ada di situ. Mereka punya tahu pekerjaan yang harus dilakukan dengan file-filenya yang diakses di situ. Yang kedua juga terkait dengan absensi, yang saya tekankan itu di absensi kita. Pada saat pertama-pertama pandemi itu kita nggak tahu mana WFH, mana libur, mana cuti itu. Semuanya nggak ada di kantor orangnya itu. Nah, dengan adanya absensi ini kita bisa bedakan. Jadi karena dengan XDiv ini kita absensinya harus difoto, dan kita juga bisa bikin parameter ya, parameter geolocation gitu. Saya bikin misalnya kantor kami ada di Bekasi ya, untuk karyawan tertentu hanya bisa absen jika dia ada di Bekasi atau ada di Jakarta, atau orang lapangan hanya bisa absen kalau ada dia di Tanjung Priok atau di Soekarno-Hatta di tempat pengurusannya. Jadi itu pun sudah bisa memboosting produktivitas. Jadi kami memang bisa yakin bahwa karyawan yang seharusnya WFH memang dia sedang WFH, bukan sedang cuti, dan memang kalau mau cuti ya dia harus menghabiskan jatah cutinya. Lalu itu sumber-sumber resource yang mereka butuhkan itu semuanya ada di XDiv. Kami upload semuanya ke XDiv. Jadi WFH dan WFO sudah bukan suatu hal yang menyulitkan di kami ya. Alhamdulillah dengan bantuan XDiv. Iya gitu, alhamdulillah juga ya Pak. Mungkin dari PT SGI pun cara bekerjanya atau workflow-nya bisa cepat untuk beradaptasi ya Pak ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing bingung, itu pasti awalnya HRD-nya mungkin pusing dulu ya Pak, karena ini yang mana yang cuti, yang mana yang masuk, yang mana yang libur, yang mana yang apa, kita nggak tahu gitu. Nah tapi dengan resiliensi yang tinggi juga Bapak bisa dari PT SGI bisa langsung
bangkit lagi terus mencari aplikasi XDiv dan alhamdulillah kita ketemu ya Pak ya. Jadi saya berharapnya nantinya juga kita bisa bareng-bareng termasuk dengan para calon-calon unicorn di Indonesia untuk terus berkembang menggunakan XDiv juga. Pak Alfian terima kasih banyak tadi. Dan setelah ini kita akan melakukan launching simbolik yang akan diresmikan dari Pak Kenji. Secara resmi silahkan, saya persilakan Pak Kenji. Oke, terima kasih banyak Mbak Farah. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Alfian yang sudah hadir pada hari ini memberikan testimoninya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom hari ini. Juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan semua tim di balik layar yang sudah bekerja keras siang malam untuk kesuksesan acara ini, untuk pengembangan aplikasi XDiv ini. Dan dengan ini saya dengan kerendahan hati mewakili semua tim yang terlibat di Elabram menyatakan resmi meluncurkan aplikasi XDiv. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alfian. Diputarnya video tersebut berarti ini XDiv sudah secara resmi diluncurkan. Terima kasih banyak Pak Kenji sudah meluncurkan XDiv. Terima kasih juga perjuangannya selama ini untuk membangun XDiv. Dan terima kasih juga Bapak Alfian Damarkusuma selaku Direktur Utama PT Strategis Global Industri karena telah hadir dan sudah memberikan sharingnya juga terkait dengan produktivitas di perusahaannya. Dan juga saya ingin sekali lagi mengucapkan Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah hadir dan sudah menyimak. Dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dengan XDiv bisa langsung saja kunjungi website kita di xdiv.com dan langsung bisa klaim 14 hari uji cobanya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih telah hadir Pak Kenji, Pak Alfian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the milestones of XDiv. Back in 2015, Elabram developed an HRIS for the internal usage. A year after that, development continues to new features including mobile attendance, leave, overtime, and claim. In 2018, the app started being utilized by Elabram's clients. In 2019, Elabram officially launched the digital commercial products named WMS or Workforce Management Systems. And in 2020, WMS released task management and improved the existing features. Now, WMS is transforming into XDiv, becoming your all-in-one task management, team communication, and ESS platform.
Record.